Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-22, yang ke-29 sampai dengan yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya, demikian: "Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja." Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu pasti Raja Israel." Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarang saja, dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jiranya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Arab itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palungan kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati, maka pulanglah mereka ke Samaria. Lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya, serta istana gading dan segala kota yang didirikannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita telah membaca panjang lebar ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bagaimana kehidupan Ahab dan kematiannya. Kita melihat bagaimana nubuat daripada Nabi Mika menubuatkan kematian daripada Raja Ahab. Namun Raja Ahab tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Mika dan memilih mendengarkan nabi-nabi palsu yang membawa berita kesenangan bagi dia. Sedangkan Mika selalu datang membawa firman Tuhan yang menyampaikan malapetaka atas kehidupan Ahab, sehingga Ahab lebih senang mendengarkan nabi-nabi palsu dan mengesampingkan akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Mika. Sehingga firman Tuhan hari ini yang kita renungkan dengan tema kebenaran ditegakkan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana Ahab boleh pergi berperang melawan bangsa Aram, dan dia memilih untuk memerangi bangsa itu sebab para nabi palsu telah menubuatkan bahwa kemenangan akan terjadi kepada Raja Ahab.
Kita melihat Bapak Ibu di ayat sebelumnya, sebelum ayat 29, kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan 28, bagaimana para nabi-nabi palsu memberikan berita yang sangat menyenangkan di hati, akan di telinga daripada Raja Ahab. Ketika ia bertanya kepada nabi-nabi palsu menjawab, pergilah, majulah berperang, maka kemenangan akan diserahkan Tuhan kepadamu. Namun Bapak Ibu, kita melihat, kalau kita membaca di ayat sebelumnya, dikatakan di ayat ke-19, kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Ayat 20, dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramut Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Mika telah menyampaikan kepada Ahab supaya dia tidak pergi berperang karena kematian akan sampai kepada Ahab. Ayat 14 jelas dikatakan, tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Ayatnya yang ke-15 dikatakan, setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramut Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ayat ke-16, tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Sehingga ayat ke-17, Nabi Mika menjawab dengan tegas, lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Nabi Mika menyampaikan bahwa kekalahan akan menghampiri Raja Ahab. Namun Raja Ahab tidak mendengarkan hal demikian. Sehingga ke-29 dikatakan bahwa sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramut Gilead. Ayat ke-30, Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Kita melihat Bapak Ibu, ada usaha yang boleh dilakukan oleh Raja Ahab untuk boleh membalikkan kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Nabi Mika berdasarkan firman Tuhan kepadanya, bahwa akan terjadi kekalahan di tengah-tengah Raja Ahab. Dia akan mengalami kematian dan bangsa Israel tidak akan memiliki raja. Benar Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Raja Mika terjadi. Namun kita melihat ada usaha yang dilakukan oleh Raja Ahab. Dia mau memutarbalikkan kebenaran. Dia mau mengubah apa yang disampaikan oleh Mika sehingga itu tidak terjadi dalam kehidupannya, dan dia ingin memperoleh kemenangan. Kita melihat dia berpesan kepada Yosafat untuk pergi berperang, dan dia akan menyamar supaya orang Aram, pasukan orang Aram tidak melihat dia dan mengira Yosafat adalah raja, sehingga tidak mengalami kekalahan atau kematian seperti yang dikatakan oleh Nabi Mika. Namun kita melihat usaha yang dilakukan oleh Raja Ahab membalikkan kebenaran disampaikan oleh Mika tidaklah memiliki arti yang penting. Kita melihat bahwa Raja Ahab tetap mengalami kematian, namun kematiannya bukanlah sesuatu yang berharga. Kita melihat dia mati bukan karena melakukan peperangan yang luar biasa, namun di ayat ke-34 dikatakan, tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarang saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju tiranya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Kita melihat Bapak Ibu, bagaimana usaha daripada Raja Ahab memutarbalikkan kebenaran, ingin menghindar dari kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Mika, Nabi yang telah diutus oleh Tuhan, bahwa akan mengalami kekalahan. Namun dia ingin mengubah nasibnya. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Ahab semua sia-sia. Dia mengalami kematian bukan karena berperang dengan segala kekuatannya, namun dia terkena
panah yang ditembakkan secara sembarangan. Dia bukan dibidik karena dia seorang raja, namun hanya ditembakkan secara sembarang, namun mengenai dia. Inilah kehendak Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak, semua akan jadi. Oleh karena itu mari kita ikut kehendak Allah. Jangan kita memutarbalikkan kebenaran yang akan senantiasa terjadi dalam hidup kita. Mari kita ikut rencana Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Mari kita jaga hati kita. Dikatakan bahwa hati kita adalah, dari hati kita terpancar sumber kehidupan. Oleh karena mari kita menjaga hati kita senantiasa hingga kita mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Bagaimana Raja Ahab lebih mendengarkan nabi-nabi palsu. Dia menginginkan suatu pesan yang membuat telinganya bersukacita. Namun Nabi Mika menyampaikan suatu hal yang mengkhawatirkan kepada dia, sehingga dia tidak mendengarkan hal demikian dan berusaha untuk melawan akan firman Tuhan. Dan hal yang terjadi Bapak Ibu, lebih dari apa yang dia pikirkan terjadi dalam hidupnya. Dia mengalami kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Kebenaran akan senantiasa ditegakkan oleh Tuhan, sekalipun kita berusaha untuk membalikkan kebenaran itu. Karena kebenaran tidak akan pernah tenggelam. Kebenaran akan selalu tampak dan membawa sukacita dalam hidup kita. Ketika kita berusaha memutarbalikkan kebenaran, maka duka cita, penderitaan akan senantiasa melingkupi hidup kita. Mari kita belajar daripada Ahab. Dia tidak dengar-dengar akan firman Tuhan. Oleh karena itu diajar hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita lakukan. Jangan berusaha memutarbalikkan fakta tentang kebenaran firman Tuhan, namun sungguh melakukan, maka kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bukan sebuah kutuk seperti yang dialami Ahab, namun berkat yang akan melimpah melingkupi kehidupan kita. Sebab itulah janji Tuhan dalam hidup kita ketika kita mau setia dan percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, tegakkan kebenaran, jangan memutarbalikkan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini yang mengajarkan kami boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bukan membalikkan kebenaran itu. Tuhan ajar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan dan kami boleh memperoleh berkat anugerah yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.